Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa Antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Terus kenapa dengan Felix lu mari? Nah, lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu? Ngamuk-ngamuk soal komentar di emangnya Donald Trump baca tuh Ustadz Felix? Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina. Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu Anda salah di situ. Anda mengabaikan fakta yang lain. Anda hanya menerima fakta yang menurut Anda benar. Ini fakta loh, Teh. Ini fakta. Yang paling difitnah keji semenjak ada konflik sejak tanggal 7 Oktober ini. Gara-gara gue pernah tampil di salah satu podcast dan konten podcast itu viral. Gue ini Bang Aiman, gue ini difitnah, gue ini buzzer Israel, terima duit dari Hasbara, bahkan yang terakhir agen Mossad. Nih, karena gue di TV ya, mumpung nih saksi semua nih abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gue belum pernah terima seperak pun dari Israel dan gue bukan agen Mossad. Jadi loyalitas gue jelas untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Aiman, jadi tapi bela Israel tetap. Bela Israel tetap. Aku gak bela Israel, aku hanya memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Israel dan Palestina yang kebenaran bertentangan atau tidak sesuai dengan cocok dengan narasi mereka. Bang Aiman, aku izin ya, karena aku ini penyuka sejarah. Jadi aku ini memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Kota Purbakala Yerusalem itu, Bang Aiman harus ke sana. Itu indah sekali, indah sekali. Itu kota suci 3 agama. Jadi gue, terutama yang Kristen, gue rekomend banget ke sana. Karena itu every corner, setiap sudut itu adalah ayat di Bible. Gitu. Jadi gue kesana itu Bang, gue tuh karena suka sama sejarah, karena gue penyuka sejarah dan ini karena ada di sini, izin gue mau membahas dari sisi sejarahnya ya. Sebelum Perang Dunia Pertama itu belum ada yang namanya negara-negara yang kita ketahui sekarang kayak Iran, Israel, apalagi Saudi, Kuwait, Qatar, itu belum ada. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu cuma ada satu negara, adik-adik. Itu namanya negara Ottoman Turki. Jadi seluruh wilayah Timur Tengah itu cuma satu negara di situ, namanya Ottoman Turki. Melalui perjanjian yang namanya Sykes-Picot, negara Inggris dan Prancis sebagai pemilik dari seluruh wilayah di Palestina, di Timur Tengah itu mengizinkan untuk negara-negara yang sekarang ada berdiri. Jadi negara Arab, Saudi, Yordan, Suriah, Qatar, Kuwait itu semua diizinkan berdiri sama negara-negara sama Inggris dan Prancis. Itu makanya adik-adik gak usah aneh kalau lihat sekarang tidak ada satupun negara di Arab, di Timur Tengah yang mau nyerang Israel untuk membela Palestina. Orang rezimnya aja diinstalasi sama Barat. Hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah itu rezimnya pro Barat. Jadi jangan harap mereka mau bantu Palestina. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini, justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggembosi Iran. Asal adik-adik tahu, Felix Xiao ini, ya mungkin tahu lah pasti Gen Z ya. Tapi jangan ini. Felix Xiao ada orangnya di sini, nggak fair. Gue nggak bakal ad hominem. Felix Xiao ini memulai karirnya dari organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah organisasi khilafah yang Bang Aiman harus tahu markas besarnya di London, ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa Antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Ya, saya pikir ada perlu diklarifikasi ya. Dalam versi saya seorang pengajar hubungan internasional, mata kuliah saya HI di Timur Tengah. Oke. Jadi pernyataan bahwa Palestina itu dimiliki oleh Inggris sehingga Inggris berhak melakukan apa saja atas tanah Palestina itu adalah cara pandang imperialis. Salah menurut saya. Jadi negara-negara Timur Tengah di satu poin bahwa memang perjanjian Sykes-Picot itu membagi-bagi wilayah Timur Tengah secara arbitrer, itu betul. Tapi itu tidak menafikan hak orang-orang di sana untuk self-determination, untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, negara-negara yang lain itu akhirnya menjadi negara merdeka, bisa mengelola sendiri tanahnya, sumber daya alamnya. Suriah, Jordan, Lebanon itu kan negara-negara yang merdeka. Tapi Palestina itu diperlakukan berbeda oleh Inggris. Inggris menginginkan ada satu negara baru di sana, yaitu negara khusus Yahudi. Dari sisi bahwa itu negara khusus untuk satu etnis, satu agama, jadi Yahudi itu agama apa etnis itu ada perdebatan juga di situ. Tapi khusus untuk Yahudi itu sudah menyalahi sebuah aturan atau konsensus internasional bahwa yang namanya negara bangsa itu di sana ada banyak etnis seharusnya siapa saja boleh di sana. Dan yang dilakukan oleh Inggris adalah memfasilitasi perampokan tanah ya oleh entitas yang didatangkan dari Eropa. Nah, itu kesalahannya. Dan itu pelanggaran. Apa bukti bahwa itu pelanggaran? Resolusi PBB 194
tahun 1948 itu menyatakan orang-orang Palestina yang terusir berhak untuk kembali, dan kalau dia tidak kembali dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Yang terjadi di 48 itu kan pengusiran besar-besaran ketika Inggris lewat PBB tentunya resolusi 1947 membagi dua wilayah itu 55% untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi, padahal populasinya itu separuh dari orang-orang Arab Palestina yang ada di situ. Mbak Dina, ini berarti Israel, Inggris memfasilitasi Israel untuk menjajah Palestina. Betul, makanya itu disebut settler colonialism. Orang-orang yang datang dari jauh, kemudian dia bermukim, lalu menjadikan tanah itu tanahnya sendiri, jadi negara. Ini persis fenomena Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dulu pemiliknya yang pribumi di sana kan orang-orang Indian. Lalu orang-orang kulit putih datang, membunuhi, mengusir, lalu tanah itu tiba-tiba jadi Amerika Serikat. Itu terjadi juga di New Zealand, di Kanada, itu Australia, itu istilahnya settler colonialism. Berbeda dengan misalnya penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dulu mereka menjajah di Indonesia, lalu akhirnya pulang ketika kita berjuang untuk kemerdekaan. Kalau ini enggak, mereka merasa itu tanah mereka. Dan yang salah banget itu adalah ketika mereka menjustifikasi situasi ini dengan ayat-ayat agama. Mereka mengatakan bahwa ini tanah yang dijanjikan dan lain-lain. Nah, kalau kita sedang bicara soal Iran Israel, sebenarnya akar perseteruan Iran versus Israel is not about nuclear, tapi tentang Palestina. Karena sejak 1979 itu pemerintah Iran menyatakan dia akan membela orang-orang yang tertindas, dalam hal ini adalah Palestina. Tapi teh, ini gue boleh nanggepin. Tapi teh kalau kata Felix Xiao itu nggak benar itu. Iran itu nggak pernah peduli sama Palestina. Iran cuma peduli sama diri sendiri. Bukan, ini gue ngurusin doang. Itu memang videonya kayak gitu. Untuk mengatakan fakta itu bisa sangat menyakitkan sekali. Karena kenapa? Karena apa? Semua informasi yang beredar sekarang itu udah distorsi informasi, tidak sesuai dengan fakta sejarah, Bang Aiman. Seperti ini contohnya, Mbak Dina salah ini. Seperti ini kayak gini. Maaf nih. Ini pahit tapi ini fakta. Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina. Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu Anda salah di situ. Anda mengabaikan fakta yang lain. Anda hanya menerima fakta yang menurut Anda benar. Ini fakta loh, Teh. Ini fakta. Gue ngomong fakta loh, Teh. Fakta versi Bung Permadi apa? Karena waktu itu tidak ada negara Palestina, yang tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Palestina itu salah satu provinsi dari negara Ottoman Turki. Ya, enggak, ini faktanya dulu. Faktanya dulu. Jadi, kalau Teteh bilang tadi katanya sebentar dulu nggak ada Indonesia, berarti nggak apa-apa ya? Iya. Sekarang ada Indonesia. Loh, sekarang orangnya mana? Orangnya orang Indonesia masih. Kalau dibilang siapa yang paling berhak sama tanah Palestina, bukan Yahudi, bukan Arab. Yang paling berhak orang Turki. Karena itu punyanya orang Turki. Itu fakta, Teh. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak. Jelas. Orang Palestina tidak berhak terhadap bangsa tanah Palestina, orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Turki. Itu punya orang Turki. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina itu punyanya orang Turki. Lalu Turki menyerahkan kepada orang Turki itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh. Apa statusnya apa? Jawab dulu. Mereka adalah warga dari negara Turki yang waktu itu namanya Ottoman Turki. Ini fakta loh, Teh. Fakta. Palestina adalah provinsi dari Ottoman Turki dan orang-orang Palestina di situ adalah warga dari Ottoman Turki. Ketika Ottoman Turki menyerahkan tanah itu ke Inggris, lalu Inggris bilang, Turki tidak menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Oke, ya. Dan warga di sana itu yang disebut self determination. Orang di sana berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi secara de facto membentuk negara Palestina, dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Which is itu dilakukan melalui Partition Plan 1947, didirikanlah dua negara, Israel dan Palestina. Inggris memfasilitasi berdirinya Israel. Tadi Permadi ngomong soal sejarah. Sejarah itu bungkus dari peristiwa. Politik internasional itu adalah gabungan antara power. Dia mesti definisikan apa itu power. Baru dia bisa definisikan apa itu enemy. Musuh itu apa sebetulnya dalam politik internasional. Belakangan ada faktor baru, namanya capital yang Anda sebut tadi. Yang sebetulnya terbalik grammarnya itu Military Industrial Complex, itu MIC, bukan Industrial Military Complex. Itu konsekuensinya panjang itu. Nah, kalau kita baca tentang sejarah dunia, dia disebut sejarah kalau konstruksi dari capital, enemy, dan power itu betul-betul memperlihatkan efek katastrofi. Itu baru kita sebut sebagai sejarah. Kalau nggak ada efek katastrofi, ngapain itu? Nggak ada urusan apa-apa itu. Sejarah hanya disebut sejarah kalau dia mengandung efek katastrofi itu. Katastrofi itu mesti dikunci di dalam beberapa istilah yang memungkinkan kita punya pelajaran tentang katastrofi itu. Urusan apa dengan Felix lu Mari? Lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu? Ngamuk-ngamuk soal komentar di emangnya Donald Trump baca tuh Felix? Apa namanya? Ustadz Felix.
Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Jadi apa poinnya gitu loh? Berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide itu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tentang sejarah, hafal-hafalan gitu. Hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif. Itu dasarnya tuh. Ketika perang selesai, Thomas Hobbes bikin renungan perspektif. Manusia pada akhirnya ingin mencari rasa aman. Dia pergi pada Leviathan. Dia nggak sadar Leviathan itu akhirnya akan jadi the big brother is watching us. Dia menolakkan bikin refleksi lagi itu. Eropa supaya aman, setiap bangsa agamanya ini, negaranya itu. Dasar pikirannya adalah unity of reason, juga harus jadi unity di dalam nation state. Jadi ada jembatan dari otak dan politik. Nah, jembatan itu putus di dunia, apalagi di kita itu. Yang karena itu saya kaget saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang. Saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Nah, saudara-saudara seiman semua, Rocky Gerung dan Dina menunjukkan sikap dewasa dan kritis dalam menghadapi narasi sesat yang dilontarkan Abu Janda. Tuduhan bahwa Ustadz Felix Xiao adalah antek barat atau agen asing adalah tuduhan serius yang tidak bisa dilontarkan tanpa bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan seperti itu berbahaya karena bisa merusak nama baik seseorang tanpa dasar yang jelas. Rocky Gerung dengan tegas mempertanyakan logika dan dasar dari tuduhan Abu Janda. Ia membungkam narasi menyesatkan tersebut dengan cara yang rasional dan objektif. Sementara Dina memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan yang tidak sehat. Sikap diam Dina bukan berarti lemah, melainkan bentuk kedewasaan dan kejelian dalam menjaga agar diskursus tidak berubah menjadi ajang fitnah dan serangan personal. Ustadz Felix Xiao selama ini dikenal sebagai dai yang konsisten menyuarakan pembelaan terhadap Palestina, menentang penjajahan, dan menyerukan persatuan umat Islam. Menuduh beliau sebagai antek barat justru bertolak belakang dengan fakta dan rekam jejak dakwah beliau selama ini. Sudah saatnya publik lebih cerdas memilah informasi. Jangan mudah percaya dengan narasi provokatif tanpa data. Perbedaan pandangan tidak boleh dijadikan alasan untuk memfitnah atau menjatuhkan martabat seseorang. Kita harus menjunjung tinggi adab dalam berdiskusi dan menjadikan fakta sebagai landasan utama dalam berbicara. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.